Setiap musim panas, hamparan kebun leci di Vietnam berubah menjadi lautan buah merah yang siap dipanen. Pemandangan ribuan petani memetik leci satu per satu dengan tangan menjadi tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dari kebun-kebun inilah, Vietnam mampu menghasilkan sekitar 303.000 ton leci setiap musim, menjadikannya salah satu produsen leci terbesar di dunia. Namun, bagaimana perjalanan buah mungil berwarna merah ini hingga bisa dinikmati di berbagai negara? Mengapa proses panennya masih dilakukan secara manual meski teknologi pertanian sudah semakin maju? Dan bagaimana para petani menjaga setiap buah tetap segar, manis, dan berkualitas premium untuk pasar ekspor? Dalam video kali ini, kita akan mengajak Anda menyusuri seluruh proses budidaya leci di Vietnam, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan pohon, masak, pembentukan buah, proses panen yang penuh ketelitian, hingga penyortiran, pengemasan, dan pengiriman ke pasar internasional. Saksikan hingga akhir untuk mengetahui bagaimana kerja keras ribuan petani menghasilkan jutaan dompolan leci berkualitas tinggi yang setiap tahunnya memenuhi pasar dunia. Perjalanan menghasilkan buah leci berkualitas tinggi dimulai dari proses pembibitan yang dilakukan dengan sangat teliti. Tahap ini menjadi fondasi utama karena kualitas bibit akan menentukan produktivitas pohon selama puluhan tahun ke depan. Di Vietnam, petani umumnya memilih pohon induk yang telah terbukti menghasilkan buah berukuran besar. Berwarna merah cerah, memiliki daging yang tebal, biji kecil, serta rasa yang manis. Pohon induk juga harus sehat, bebas dari hama dan penyakit, serta mampu berproduksi secara konsisten setiap musim. Setelah bibit leci tumbuh kuat di persemaian, tahap berikutnya adalah proses penanaman di kebun. Pemilihan lokasi menjadi faktor penting karena pohon leci membutuhkan sinar matahari yang cukup, tanah yang subur, serta sistem drainase yang baik agar akar tidak tergenang air saat musim hujan. Sebelum penanaman dimulai, lahan dibersihkan dari gulma, semak belukar, dan sisa tanaman sebelumnya. Tanah kemudian digemburkan menggunakan traktor atau alat pertanian modern untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tanah dan memudahkan akar menembus lapisan tanah yang lebih dalam. Petani selanjutnya membuat lubang tanam dengan ukuran yang disesuaikan dengan besar bibit. Setiap lubang diberi campuran pupuk kandang yang telah matang, kompos, dan sedikit pupuk mineral sebagai sumber nutrisi awal. Campuran ini membantu bibit beradaptasi lebih cepat setelah dipindahkan ke lahan. Setelah pohon leci mulai tumbuh di perkebunan, tahap penting berikutnya adalah pemupukan. Nutrisi yang cukup menjadi kunci agar pohon mampu menghasilkan daun yang sehat, bunga yang banyak, dan buah leci berkualitas tinggi setiap musim. Di perkebunan leci Vietnam, petani biasanya melakukan pemupukan secara bertahap mengikuti usia tanaman dan siklus pertumbuhannya. Pada pohon muda, pupuk diberikan untuk memperkuat perkembangan akar, batang, dan cabang agar tanaman dapat tumbuh kokoh sebelum memasuki masa produksi. Setelah melewati fase pertumbuhan vegetatif, pohon leci mulai memasuki tahap paling penting dalam siklus produksinya, yaitu masa berbunga. Pada tahap ini, keberhasilan perawatan bunga akan menentukan jumlah buah yang dapat dipanen beberapa bulan kemudian. Selama musim berbunga, peternak lebah melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan koloni tetap sehat. Mereka menjaga ketersediaan makanan, melindungi sarang dari hama, serta memastikan jumlah lebah pekerja cukup untuk membantu proses penyerbukan. Kehadiran lebah madu tidak hanya meningkatkan jumlah buah yang terbentuk, tetapi juga membantu menghasilkan buah leci dengan ukuran lebih seragam. Semakin baik proses penyerbukan berlangsung, semakin banyak bunga yang berhasil berkembang menjadi dompolan leci berkualitas tinggi. Inilah salah satu contoh hubungan harmonis antara pertanian dan alam, melalui kerjasama antara petani dan lebah madu.
Perkebunan leci Vietnam mampu menghasilkan panen besar yang memenuhi kebutuhan pasar lokal hingga ekspor internasional. Saat buah masih muda, petani melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan setiap dompolan berkembang dengan baik. Tidak semua buah kecil mampu tumbuh sempurna, sehingga beberapa petani melakukan penjarangan dengan mengurangi sebagian buah yang terlalu rapat. Langkah ini membuat nutrisi pohon lebih fokus kepada buah yang tersisa, sehingga ukurannya dapat menjadi lebih besar dan seragam. Kebutuhan air menjadi faktor penting selama fase pembesaran buah. Petani menjaga kelembapan tanah agar tanaman tidak mengalami kekurangan air yang dapat menyebabkan buah kecil, pertumbuhan terhambat, atau bahkan gugur sebelum matang. Setelah berbelum dirawat dengan penuh ketelitian, tibalah saat yang paling dinantikan oleh para petani, yaitu musim panen leci. Pada tahap ini, seluruh kerja keras selama 1 tahun akan menentukan hasil yang diperoleh dari ribuan pohon di perkebunan. Sebelum panen dimulai, petani terlebih dahulu memeriksa tingkat kematangan buah. Leci yang siap dipanen memiliki ciri khas berupa kulit berwarna merah muda hingga merah cerah, ukuran buah yang cukup besar, serta rasa manis dengan aroma yang kuat. Buah yang belum matang sempurna akan dibiarkan beberapa hari lagi agar kualitasnya mencapai tingkat terbaik. Di Vietnam, sebagian besar panen leci masih dilakukan secara manual menggunakan tangan. Para pekerja memasuki kebun sejak pagi hari ketika suhu udara masih sejuk. Kondisi ini membantu menjaga kesegaran buah dan mengurangi risiko kerusakan akibat panas matahari. Dengan menggunakan gunting atau alat pemotong khusus, petani memotong setiap tandan leci bersama sebagian kecil tangkainya. Cara ini dilakukan agar buah tidak mudah terlepas, kulit tidak mengalami luka, dan kesegarannya dapat bertahan lebih lama selama proses pengiriman. Setiap tandan yang telah dipanen kemudian dikumpulkan ke dalam keranjang plastik atau wadah khusus yang dilapisi bahan lembut. Petani harus berhati karena kulit leci yang tipis mudah mengalami memar jika terkena benturan keras. Setelah dipetik dari pepohonan, perjalanan buah leci belum berakhir. Keranjang-keranjang berisi leci segar segera dikumpulkan dan dibawa keluar dari area perkebunan menuju pusat pengumpulan hasil panen di beberapa wilayah penghasil leci. Vietnam, pemandangan menarik terlihat ketika musim panen tiba. Ribuan petani dan pekerja membawa hasil panen menggunakan sepeda motor yang dilengkapi rak atau pengangkut tambahan. Jalan-jalan pedesaan berubah menjadi jalur sibuk yang dipenuhi kendaraan pengangkut leci dari berbagai arah. Setiap motor membawa keranjang berisi buah leci yang baru dipetik. Pengendara harus bergerak dengan hati-hati agar buah tidak terguncang terlalu keras selama perjalanan. Kecepatan dan ketepatan waktu menjadi sangat penting karena leci merupakan buah segar yang memiliki daya simpan terbatas setelah dipanen. Sesampainya di tempat pengumpulan, buah-buah tersebut segera diturunkan dan diperiksa kembali sebelum masuk ke tahap penyortiran. Petugas akan memastikan buah tetap dalam kondisi baik, kemudian memisahkannya berdasarkan ukuran, warna, dan kualitas. Melalui kerjasama antara petani, pekerja angkut, dan industri pengolahan, buah leci Vietnam dapat bergerak cepat dari perkebunan menuju konsumen dalam kondisi segar dan berkualitas tinggi. Sesampainya di pusat pengumpulan, keranjang-keranjang leci segera dipindahkan ke area penyortiran. Para pekerja memeriksa satu per satu buah untuk memastikan tidak ada leci yang rusak, terlalu matang, atau mengalami luka pada kulit. Buah dengan kualitas terbaik dipisahkan untuk pasar premium dan ekspor. Sementara buah dengan ukuran lebih kecil atau memiliki cacat ringan akan dialihkan untuk pasar lokal maupun industri pengolahan. Buah dengan kualitas terbaik dipisahkan untuk pasar premium dan ekspor. Sementara buah dengan ukuran lebih kecil atau memiliki cacat ringan akan dialihkan untuk pasar lokal maupun industri pengolahan. Setelah lolos pemeriksaan kualitas,
leci ditimbang sesuai standar. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan seperti kotak plastik, peti berventilasi, atau kemasan khusus yang mampu menjaga kelembapan buah. Kotak-kotak berisi leci kemudian disusun rapi menggunakan troli pengangkut. Penggunaan troli membantu pekerja memindahkan buah dalam jumlah besar dengan lebih cepat sekaligus, mengurangi risiko benturan yang dapat merusak kualitas leci. Setelah seluruh kemasan siap, troli membawa buah menuju area penyimpanan dingin atau kendaraan distribusi. Dari tempat inilah leci Vietnam dikirim ke berbagai wilayah, mulai dari pasar domestik hingga jalur ekspor internasional. Dari sebuah bibit kecil yang dirawat dengan penuh perhatian, pohon leci. Vietnam akhirnya menghasilkan buah merah yang bernilai tinggi dan dinikmati oleh masyarakat di berbagai negara. Perjalanan leci tidak hanya tentang menanam dan memanen, tetapi juga tentang kerja keras ribuan petani yang menjaga setiap tahapnya. Mulai dari pemilihan bibit unggul, perawatan pohon, bantuan lebah dalam proses penyerbukan, hingga panen manual yang membutuhkan ketelitian tinggi. Setiap musim panas, perkebunan leci Vietnam menjadi pusat aktivitas besar yang melibatkan petani, pekerja pengangkutan, hingga industri pengemasan. Buah-buah segar yang dipanen dari tangan para petani kemudian melakukan perjalanan panjang menuju pasar lokal dan internasional. Keberhasilan industri leci Vietnam membuktikan bahwa perpaduan antara alam, keterampilan manusia, dan teknologi pertanian mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memiliki nilai ekonomi besar. Dari kebun sederhana hingga pasar dunia, setiap buah leci membawa cerita tentang kesabaran, ketekunan, dan kerja keras para petani yang menjaga warisan pertanian mereka. Inilah perjalanan panjang budidaya leci Vietnam. Dari bunga kecil di pepohonan hingga menjadi buah merah segar yang dinikmati jutaan orang di seluruh dunia.